Horas, Salam Reformanda, Masiha Holongan. Kita akan mulai mengambil waktu saat teduh untuk berdoa. Kita berdoa. Amin. Nats firman Tuhan sesuai dengan amanah HKBP, yaitu dari 1 Korintus 2 ayat 7. Demikian dikatakan, tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan yang rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Penjelasan, saat ini dunia melalui media sosial berlomba memberitakan informasi sebanyak-banyaknya. Yang menarik, pemberitaan media tentang informasi itu tidak lagi memperhatikan norma-norma atau rambu pemberitaan yang benar. Karena itu tak jarang pemberitaan itu adalah pemberitaan yang tidak benar atau hoax. Bukan hanya itu, pemberitaan itu pun seringkali merupakan pemberitaan yang tidak penting, yang tidak berguna, atau berita yang merusak. Inilah yang ingin dikritisi nats ini dari hidup orang percaya. Orang Kristen harus menjadi pemberita hikmat Allah yang adalah berita keselamatan dan kabar baik bagi seisi dunia. Sungguh sangat ironis, seringkali hikmat Allah yang adalah kabar keselamatan itu tertutup bagi orang-orang yang akan binasa, yaitu mereka yang mengandalkan pikiran, logika, dan keinginannya. Ini terjadi karena hikmat Allah itu sering berbenturan dengan logika dan keinginan mereka. Dapat dibandingkan dengan ayat, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. 1 Korintus 1 ayat 18. Apakah hikmat Allah yang dimaksud Paulus dalam nats ini? Hikmat Allah itu adalah pemberitaan tentang fakta-fakta kehidupan, kematian, kebangkitan Yesus, dan kedatangannya kembali, atau disebut juga kerigma, dan artinya dalam kehidupan saat ini, atau dikatakan juga didak. Dalam nats ini Paulus menyatakan bahwa hikmat Allah itu tersembunyi dan rahasia. Pengertian tersembunyi di sini diartikan dari kata mysterion. Pengertian mysterion atau hikmat Allah tersembunyi dan rahasia bukanlah produk aktivitas intelektual manusia, tetapi lebih kepada karunia Allah yang hanya dapat dilihat, dimengerti, dan dipahami oleh mereka yang memberikan dan membuka hatinya kepada Kristus, seperti di Korintus 2 ayat 9 dan 10, yaitu, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Jika kita percaya, memberi, dan menerima Kristus di dalam hidup kita, maka hikmat Allah itu semakin nyata di dalam hidup kita. Ia akan membimbing dan mengajar kita untuk hidup berkenan kepadanya dan untuk menjadi berita yang konkret ketika kita hidup dan berbuat di dalamnya. Amin. Marilah kita berdoa.
doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-murid. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.